Selamat pagi semuanya, senang berkali sekali bertemu dengan adik-adik sekalian. Nah, pada kesempatan kali ini, di video saya kali ini, saya akan membahas sebuah soal tentang biaya overhead pabrik dan variable cost. Ya, jadi sebelum membahas soal tersebut, saya akan mereview kembali apa itu variable cost. Ya, oke ya. Khususnya, sorry, maksud saya apa itu biaya overhead pabrik ya, karena soalnya nanti adalah dalam topik variable cost, namun banyak tentang BOP atau biaya overhead pabrik ya. Jadi sebelumnya saya merasa perlu refresh sedikit secara singkat apa itu biaya overhead pabrik dan bagaimana kita bisa mengenali ya, oh biaya-biaya yang di pabrik saya ini adalah termasuk klasifikasi BOP. Ya, seperti itu. Ya. Oke ya, langsung aja kita mulai di sini. Nah, di sini biaya-biaya yang dikelompokkan sebagai biaya overhead pabrik. Ya, jadi teman-teman perlu ingat bahwasanya kata overhead itu artinya berada di kepala, ya. Jadi berada di kepala, berada di atas kita semua. Jadi artinya biaya ini melingkupi semua yang ada dalam ruang pabrik atau dalam area pabrik, ya. Jadi asalkan area tersebut adalah area pabrik, maka biaya-biaya yang terjadi di dalamnya apabila tidak dapat diklasifikasikan sebagai biaya bahan baku langsung dan biaya tenaga kerja langsung, maka masukkan aja atau namakan aja item-item biaya tersebut adalah biaya overhead pabrik. Ya, jadi mudah mengingatnya ya, teman-teman sekalian. Jadi overhead pabrik ya di atas kepala kita ya, tapi tetap berada di ruang pabrik atau ruang produksi ya, seperti itu. Nah, contohnya apa? Contohnya yang pertama misalnya bahan mentah atau bahan baku tidak langsung. Ya, jadi ada yang namanya bahan baku langsung, juga ada yang namanya bahan baku tidak langsung ya, nomor satu. Ya, jadi bahan baku tidak langsung adalah bahan penolong ya atau bahan yang istilahnya itu yang sekunder ya. Jadi bukan kelihatan jelas atau menjadi komponen utama dari suatu produk, tetapi menjadi pendukungnya ya. Oke ya. Nah, dan biasanya sih nilai rupiahnya itu relatif kecil jika dibandingkan dengan bahan baku langsungnya. Ya, itu adalah bahan penolong atau bahan bahan mentah tidak langsung atau bahan baku tidak langsung. Ya. Nah, mungkin seandainya jika nilainya tinggi atau relatif tinggi, ya, jadi kata relatif artinya adalah dibandingkan itu tinggi, maka kita perlu mempertimbangkan untuk memasukkan itu pada bahan baku langsung, ya, seperti itu. Oke, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah tenaga kerja tidak langsung atau biaya tenaga kerja tidak langsung. Ya, jadi biaya tenaga, jadi perlu kita ketahui bahwasanya tenaga kerja manusia yang digunakan di pabrik itu ada dua, bisa dibagi menjadi dua, yaitu tenaga kerja yang langsung berhubungan atau langsung mengerjakan atau aktivitasnya, pikirannya, tangannya, ya itu langsung berhubungan dengan produk yang diproduksi, dan juga ada tenaga kerja yang tidak langsung bersentuhan dengan produk yang diproduksi. Ya, nah tenaga kerja yang langsung berhubungan atau bersentuhan dengan produk yang diproduksi itu seringkali di oke ya, maaf, bentar, ya, itu seringkali diberi reward dengan yang namanya itu upah. Ya, jadi upah itu seringkali diasosiasikan dengan reward atas pekerjaan satu unit. Ya, jadi kalau bisa produksi satu sepeda, ada rewardnya dua sepeda. Jadi berdasarkan unit yang diproduksi, ya itu seringkali diasosiasikan dengan pemberian reward yang namanya upah, ya itu. Nah, sedangkan yang namanya gaji itu adalah pembelian reward ya atau rupiah yang tidak berhubungan dengan unit yang diproduksi. Jadi baik itu sedikit ataupun banyak unit yang diproduksi, tetap rewardnya dia sejumlah rupiah tertentu. Nah, itu yang dinamakan gaji, ya. Nah, itu yang berlaku seperti begitu. Nah, berkaitan dengan biaya produksi, yang dinamakan adalah biaya tenaga kerja langsung, itu berkaitan dengan yang namanya rewardnya upah. Ya, jadi upah itu berkaitan langsung dengan
dengan unit yang diproduksi. Nah, kemudian kalau yang masuk BOP berarti adalah reward atau yang sifatnya itu gaji. Ya, jadi gaji pada misalnya manajer pabrik, ya, kemudian biaya tenaga kerja analis atau akuntannya pabrik, ya, atau karyawan-karyawan tertentu seperti kepala departemen produksi, karya mandor, itu kan dia kan tidak langsung bersentuhan dengan produk yang diproduksi. Nah, dan meskipun produk yang diproduksi itu unitnya dihasilkan itu sedikit atau banyak, tetap dia menerima reward dalam jumlah tertentu. Nah, itu adalah masuk pada biaya tenaga kerja tidak langsung atau yang dinamakan kita kasih gaji, ya, gitu. Nah, itu. Ya, memang kalau biaya tenaga kerja tidak langsung atau dalam kondisi seperti begini, itu seringkali masuk pada biaya tetap. Ya, karena sekalipun perusahaan produksinya minim pun dia akan mendapatkan reward yang sama, ya, seperti itu. Ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah biaya reparasi dan pemeliharaan mesin. Ya, jadi di pabrik itu tentu saja ada mesin-mesinnya, alat-alatnya, equipmentnya, ya, gitu. Nah, itu perlu ada pemeliharaan ya. Jadi sekali kita beli satu equipment atau peralatan, kita perlu memelihara. Nah, itu ada biayanya. Ya, ada rupiah yang harus dikeluarkan. Ya. Nah, itu juga termasuk BOP ya atau biaya overhead pabrik. Ya. Kemudian yang nomor 4, biaya penyusutan. Ya, setiap mesin, setiap peralatan yang kita beli maka mengalami penyusutan akibat berlalunya waktu. Nah, itu juga termasuk adalah BOP ya atau diklasifikasikan sebagai BOP ya. Nah, kemudian yang kelima adalah biaya asuransi. Ya, jadi asuransi atas peralatan yang ada disebut, asuransi gedung, asuransi mesin, ya, asuransi kendaraan pabrik, ya, asuransi kecelakaan karyawan mungkin, dan biaya amortisasi, maka itu adalah biaya asuransi atau biaya overhead pabrik, ya, gitu. Kemudian yang nomor 6, ada biaya utilitas, ya, yaitu penggunaan atas listrik, telepon, air, gas, ya, dan juga mungkin apa ya, biaya ada juga itu adalah termasuk sebagai biaya utilitas, ya. Jadi biaya utilitas itu adalah biaya overhead pabrik, ya, di mana biaya utilitas ini sebagian ada biaya abonemennya, sebagian itu biaya variabel. Ya, contohnya pada listrik yang pasca bayar itu ada abonemen, ada apa? Ada abonemen, ada cover KWH. Nah, ya, jadi itu ada unsur biaya tetap, ada unsur biaya variabel, ya. Nah, terkadang kita susah menentukan apakah ini termasuk tetap atau variabel. Maka kuncinya adalah kalau kita mau menyederhanakan ya komposisi tersebut mayoritas biaya tetap atau biaya variabel. Nah, misalnya tagihan kita adalah 200.000, abonemennya 50.000. Berarti sisanya 150.000 kan variabel, berarti cenderung ke variabel. Nah, apabila ingin menyederhanakan masalah, maka adik-adik sekalian ya tinggal menetapkan itu sebagai biaya variabel. Ya, seperti itu caranya. Ya, gitu. Nah, kemudian setelah mengetahui ini, oh ya ada satu lagi, jadi biaya security dan biaya kebersihan. Ya, jadi biaya security dan kebersihan pabrik itu juga termasuk BOP, ya seperti itu. Nah, oleh karena pengertian tersebut, maka kita bisa membuat beberapa akun. Ya, jadi beberapa akun yang berkaitan dengan sifat-sifat biaya tersebut. Ya, misalnya ada akun biaya bahan penolong atau biaya bahan tak langsung, ya. Ada akun biaya reparasi dan pemeliharaan aktifat tetap pabrik. Kemudian biaya tenaga kerja nggak langsung, biaya depresiasi mesin, biaya depresiasi peralatan, biaya depresiasi alat kerja, biaya asuransi gedung pabrik, biaya asuransi mesin, biaya asuransi kendaraan, biaya asuransi kesehatan dan kecelakaan karyawan misalnya. Kemudian biaya utilitas pabrik misalnya biaya listrik, biaya air, biaya telepon, biaya komunikasi, biaya gas, biaya keamanan, dan juga biaya kebersihan. Ya, jadi contoh-contoh di atas adalah komponen-komponen dari akun-akun biaya BOP pabrik, ya gitu. Kemudian kalau kita menggabungkan antara BOP dan biaya tetap variabel, maka kita akan menemukan jenis-jenis biaya BOP atau tipe-tipe BOP
yang cenderung ke arah biaya tetap atau biaya variabel atau mungkin mix ya. Jadi ada BOP berbiaya tetap, ada BOP berbiaya variabel ya. Deskripsi ada di sini ya. Jadi adik-adik dan teman-teman bisa baca di sini ya, gitu ya. Kemudian ada juga BOP ini apabila pabriknya itu gede ya, ada pabriknya gede, kompleks, maka departemennya itu ada banyak ya. Nah, jadi ada departemen-departemen pembantu juga ya. Nah, itu karena rupiahnya di situ cukup gede, maka pengambil keputusan atau analis biaya memisah ya, biayanya itu dipisah. Ya, jadi misalnya ada departemen atau support departemen yang menyupport pembangkit tenaga listriknya atau pembangkit listriknya, maka itu dibikin sendiri, dibikin departemen sendiri ya. Di situ ada biaya overhead pabriknya juga. Nah, atau misalnya lagi ada departemen support yang namanya departemen bengkel atau departemen pembantu yang namanya departemen bengkel. Nah, di situ dipilah-pilah lagi ya. Jadi apabila rupiahnya cukup cukup relatif cukup besar, maka perlu ada pemilahan ya. Nah, jadi analis biaya itu berdasarkan juga nilai rupiahnya. Ya, jadi kalau nilai rupiahnya relatif kecil, maka cenderung digabung. Tapi kalau nilai rupiahnya udah relatif agak membesar atau menjadi besar, maka ada baiknya dipisah supaya pengawasan biayanya jadi lebih detail ya gitu. Nah, kemudian yang bagian terakhir ada biaya overhead pabrik yang manfaatnya kadang tidak hanya pada departemen itu, tapi juga pada departemen yang lain. Nah, ini ada yang seperti begitu ya, nanti ada perlakuannya sendiri ya. Oke ya, jadi penjelasan saya singkat ini akan menjadi refresh bagi adik-adik sekalian ketika akan mengerjakan satu soal yang berhubungan dengan variable cost, tapi komponennya banyak mengandung BOP-nya ya. Jadi semoga menjadi lebih ngerti, lebih paham, dan lebih segar ingatannya kembali. Oke, setelah ini kita menuju pada soal tersebut ya.